Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Setiawan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pakuan Bogor. Di sini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Kesempatan praktik baik kali ini saya lakukan di kelas 1B SDN Bondongan, Kota Bogor pada saat praktik pengalaman lapangan 1. Adapun tujuan praktik baik kali ini yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 1 pada materi menghitung, membaca, dan menulis bilangan kurang dari 20 dengan menerapkan pendekatan TARL melalui model pembelajaran Problem Based Learning. Baik, yang pertama, intervensi penerapan pendekatan TARL sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development. Sebelum kita membahas mengenai penerapan TARL sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu pendekatan TARL, scaffolding, dan GPD. TARL atau Teaching at the Right Level merupakan sebuah pendekatan pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang terdiri dari peserta didik dengan kemampuan kurang, sedang, dan tinggi, bukan berdasarkan tingkatan kelas maupun usia. Pendekatan pembelajaran ini berfokus pada pengelompokan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, scaffolding. Scaffolding merupakan suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, secara perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Berikutnya, Zone of Proximal Development atau GPD. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, GPD dapat diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit untuk dikuasai oleh peserta didik secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang lebih ahli seperti guru dan teman sebaya. Kampanye praktik baik kali ini disusun menggunakan metode START atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Penerapan pendekatan TARL sebagai scaffolding pada GPD peserta didik dimulai dengan melakukan observasi untuk mengetahui situasi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan situasi pembelajaran di kelas yaitu sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran masih menyamaratakan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, penggunaan model pembelajaran masih konvensional yang bersifat teacher center. Kemudian, kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Dan situasi yang terakhir yaitu peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, situasi tersebut dapat menyebabkan peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.
Hal ini terjadi karena pembelajaran berlangsung monoton dan membuat peserta didik merasa bosan. Peserta didik tidak terfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan belajarnya, sehingga tidak terlibat dan berperan aktif pada proses pembelajaran, yang menyebabkan peserta didik tidak bisa mencapai zona potensi maksimalnya. Dengan demikian, perlu adanya sebuah solusi perubahan untuk mengatasi situasi tersebut. Salah satu caranya yaitu memberikan bantuan atau scaffolding dengan menerapkan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level untuk mencapai Zone of Proximal Development atau GPD pada proses pembelajaran di kelas. Tantangan yang terjadi pada kampanye praktik baik kali ini yaitu yang pertama, keberagaman karakteristik peserta didik, mulai dari tingkat kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan belajarnya. Untuk mengimplementasikan pendekatan TARL membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai beberapa kali pembelajaran. Selanjutnya, penyusunan LKPD, soal evaluasi, dan instrumen penilaian harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, merancang perangkat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang dapat melibatkan secara aktif peserta didik. Setelah mengamati situasi dan tantangan, kita masuk ke dalam tahap aksi, di mana tahap pertama aksi yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran TARL. Adapun langkah-langkah pendekatan TARL yaitu yang pertama, mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik, yang kedua, mengelompokkan peserta didik, yang ketiga, menyusun LKPD dan soal evaluasi. Langkah awal penerapan pendekatan TARL yaitu mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik. Untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, perlu dilakukan dengan tes diagnostik pada awal pembelajaran. Namun, karena pada saat saya melakukan kampanye praktik baik tersebut sudah memasuki tengah semester, saya melakukan wawancara dengan wali kelas 1B untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik kelas 1B. Langkah kedua yaitu mengelompokkan peserta didik. Setelah melakukan wawancara dengan wali kelas 1B, kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan 3 tingkat kemampuan, yaitu tingkat kemampuan rendah atau LOTS, tingkat kemampuan sedang atau MODS, dan tingkat kemampuan tinggi atau HOTS. Langkah selanjutnya yaitu menyusun LKPD dan soal evaluasi. Proses penyusunan LKPD dan soal evaluasi dibuat ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Hal ini disesuaikan dengan hasil pengelompokan tingkat kemampuan peserta didik. Berikut adalah contoh LKPD yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, contoh soal evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Tahap aksi yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan model pembelajaran problem-based learning.
tahapan aksi selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran Wordwall merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian peserta didik agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Pemilihan media Wordwall ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik kelas 1 yang mana pada rentan usia seperti ini masih senang untuk bermain. Dengan media Wordwall tersebut, peserta didik secara aktif maju bergantian untuk menekan Wordwall tersebut untuk membuka soal. Selanjutnya, peserta didik menempelkan media konkret berupa media gambar bola yang telah disediakan di papan tulis. Peserta didik diharuskan menempelkan bola dengan jumlah yang sesuai berdasarkan soal yang telah dibuka pada media Wordwall. Setelah melakukan aksi, tentunya ada hasil yang dicapai terkait penerapan pendekatan TARL sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, dampak dari aksi praktik pembelajaran yang dilakukan terhadap langkah-langkah yang diterapkan menunjukkan hasil yang efektif. Dampak dari penerapan TARL atau Teaching at the Right Level dengan menerapkan TARL sebagai scaffolding menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menjadikan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap membaca, menulis, dan konsep penjumlahan kurang dari 20. Dengan pendekatan TARL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena peserta didik merasa terfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan belajarnya sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Peserta didik merasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah yang diberikan karena tingkat permasalahan yang diberikan sesuai dengan level kognitifnya. Selanjutnya, dampak dari penerapan model PBL. Dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, menjadikan proses pembelajaran menjadi interaktif. Peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk memecahkan masalah yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis. Selain itu, dengan model pembelajaran PBL akan melatih peserta didik bagaimana cara untuk bekerja sama atau kolaborasi dan menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, dengan menerapkan model PBL ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik karena peserta didik dituntut untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah setiap kelompoknya. Dengan begitu, keterampilan komunikasi peserta didik dapat terlatih dengan baik. Kemudian, dampak lainnya yaitu memberikan pengalaman belajar secara kompleks kepada peserta didik, serta membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Guru maupun peserta didik bersama-sama mengikuti dan menikmati proses pembelajaran yang dilakukan, karena proses pembelajaran sudah bersifat student center. Kemudian, dampak penerapan media Wordwall dan papan bola. Melalui media ini dapat membuat peserta didik antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, dapat memudahkan atau membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, dampak lain dari penggunaan media tersebut yaitu dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik, membantu peserta didik dalam memahami materi, dan mengakomodasi keberagaman gaya belajar peserta didik. Sehingga pada akhirnya media yang digunakan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian hasil selanjutnya yaitu bagaimana respon orang terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon dari guru dan peserta didik menunjukkan respon yang positif. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran selama praktik pengalaman lapangan yang diangkat sebagai kampanye praktik baik ini.
Praktik baik ini dilaksanakan di kelas 1B pada mata pelajaran Matematika, Unit 5, Topik 1, Menghitung, Membaca, dan Menulis Bilangan. Pada proses pembelajarannya, peserta didik sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik aktif dalam melakukan kerjasama untuk mengerjakan LKPD dengan menggunakan media Wordwall dan papan bola. Selain itu, kerjasama peserta didik terlihat dari saling bantu antar peserta didik antara yang belum paham dan peserta didik yang sudah paham untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor penentu keberhasilan yaitu pemilihan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan TARL yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, pemilihan media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik. Baik, yang terakhir, pembelajaran dan reaplikasi terkait penerapan scaffolding dan zone of proximal development. Pembelajaran dari seluruh proses praktik baik yang dilakukan yaitu pentingnya pemahaman dan penerapan pendekatan TARL yang diimplementasikan pada model pembelajaran PBL sebagai scaffolding untuk memaksimalkan kemampuan dan potensi peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran tersebut dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada peserta didik karena dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan tingkat kemampuan, karakteristik, dan keberagaman peserta didik. Sekian pemaparan kampanye praktik baik yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.